warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dan menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Rati Agustianingsih pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua. Luar biasa sekali ya semangatnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu mengenai teks prosedur. Nah, sebelum Ibu bahas lebih lanjut mengenai teks prosedur, Ibu mau bertanya dulu nih kepada anak-anak Ibu semua. Anak-anak Ibu, ada yang tahu tidak apa itu teks prosedur? Dan di mana biasanya kita menemukan teks prosedur? Ada yang tahu? Iya, silahkan. Iya, benar sekali. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan teks prosedur dan menemukan teks prosedur. Contohnya, kita menemukan teks prosedur pada kemasan mie instan. Dan kita juga selalu melakukan teks prosedur seperti memasak mie instan. Dan kita juga bisa menemukan teks prosedur pada buku resep dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur? Seperti apa ya ciri-ciri teks prosedur? Ciri-ciri yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Nah, pada umumnya, teks prosedur berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Maksudnya, berisi informasi yang bermanfaat untuk semua orang. Informasi yang disampaikan bersifat objektif, berdasarkan percobaan atau analisis, bukan berdasarkan dari hayalan penulis. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Maksudnya, dibuat menggunakan tahapan, umumnya ditulis menggunakan angka, tetapi untuk teks prosedur yang berupa paragraf, akan terdapat urutan langkah yang ditunjukkan dengan kata seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu tadi merupakan ciri-ciri dari teks prosedur.
Dan sekarang kita akan masuk pada bagian jenis-jenis teks prosedur. Nah, sebelum Ibu bahas apa saja jenis-jenis prosedur itu, Ibu akan tanya dulu nih kepada anak-anak Ibu, ada yang tahu tidak apa saja jenis-jenis teks prosedur? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, jenis-jenis teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur komplit. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Jadi, hanya bagian yang benar-benar penting saja yang disajikan. Contohnya, prosedur memakai masker yang benar. Yang kedua, teks prosedur komplit. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Biasanya terdapat sub-langkah dalam suatu langkah dalam jenis teks prosedur yang satu ini. Contohnya, prosedur penerbitan EKTP. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Bersifat lebih fleksibel. Hal tersebut dikarenakan urutan langkahnya dapat diubah atau dibolak-balikkan, tetapi tetap dapat memperoleh hasil yang baik. Contohnya, prosedur memasak mie instan. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis dari teks prosedur. Dan sekarang kita akan membahas mengenai struktur dari teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari yang pertama yaitu judul. Dan yang kedua terdiri dari tujuan. Tujuan ini biasanya memuat paragraf atau keterangan singkat mengenai teks prosedur yang akan kita buat. Dan yang ketiga yaitu material yang berisi alat dan bahan. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini biasanya berisi tahapan-tahapan dari teks prosedur. Tahap pertama, kedua, dan ketiga yang biasanya diisi dengan menggunakan penomoran atau poin-poin. Nah, sampai di sini, apakah anak-anak Ibu semua sudah mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, akan Ibu simpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di dalam teks prosedur terdapat ciri-ciri dan jenis-jenis teks prosedur. Nah, jenis-jenis teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, dan yang kedua teks prosedur komplit, dan yang ketiga teks prosedur protokol. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.